Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Rashid di sini. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ingat tetap jaga kesehatan ya. Baik, kita berjumpa kembali di pelajaran pendidikan kemuhammadiyahan. Nah, di kelas 4 ini kita akan kembali belajar tentang pendidikan kemuhammadiyahan. Kali ini kita akan belajar tentang Ortom, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, atau yang biasa disebut IPM. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, mengenal IPM. Yang kedua, tujuan IPM. Yang ketiga, lambang IPM. Dan keempat, atribut dan seragam IPM. Yang kelima, janji pelajar Muhammadiyah. Dan keenam, Mars IPM. Baik, langsung saja. Yang pertama, tentang mengenal IPM. Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM adalah organisasi otonom milik Muhammadiyah yang merupakan gerakan amar ma'ruf nahi mungkar di kalangan pelajar. IPM berdiri pada tanggal 4 Safar 1381 Hijriah atau 18 Juli 1961 Masehi di Surakarta. IPM berlandaskan akidah Islam dan bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, segala hal yang terkait kegiatan di dalam IPM tidak akan keluar dari kaidah Islam. Selanjutnya, tujuan IPM yaitu terwujudnya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil dalam rangka menjunjung tinggi agama Islam. Karena pelajar Muhammadiyah adalah bagian dari agama Islam itu sendiri. Jadi, kalau pelajarnya baik, berakhlak mulia, berilmu, dan terampil, maka agama Islam akan ikut terangkat. Sebaliknya, jika pelajarnya berakhlak yang tidak baik, ya, maka agama Islam juga akan ikut tercemar seperti itu. Maka dari itu, kita sebagai pelajar Muhammadiyah ya, harus ingat segala tingkah laku kita juga akan berdampak kepada agama kita. Ya. Apa itu berilmu? Jadi, tujuan IPM yang ingin mewujudkan pelajar yang berilmu yaitu menguasai pengetahuan atau ilmu yang didalami serta mengamalkannya. Jadi, selain kita harus pandai, kita juga harus mengamalkannya. Karena jika tidak, ilmu yang kita miliki akan sia-sia karena tidak bermanfaat bagi sesama. Dalam peribahasa disebutkan, ilmu yang tidak dimanfaatkan bagaikan pohon yang tidak berbuah, karena tidak bisa memberi manfaat untuk orang lain. Selanjutnya, berakhlak mulia. Jadi, selain seorang pelajar Muhammadiyah itu berilmu, pandai, dan pintar, dia juga harus bersikap yang baik atau berakhlak mulia. Contohnya, sangat banyak. Salah satunya, Rasulullah menganjurkan kita untuk murah senyum ketika bertemu dengan teman, saudara, bapak, ibu guru. Kita tersenyum, ya. Kemudian mengucap salam dan bertutur kata yang baik. Itu adalah salah satu akhlak yang mulia yang sangat mudah untuk kita praktekkan. Yang selanjutnya, terampil. Seorang pelajar Muhammadiyah selain berilmu dan juga berakhlak mulia juga harus terampil. Apa itu terampil? Terampil adalah kemampuan bertindak dengan cermat dan kreatif, memiliki inisiatif dan peduli dengan sesama. Contoh,
ketika anak-anakku sekalian mau masuk kelas, ya, Bapak Ibu guru sudah akan memulai pelajaran. Jika teman-teman kalian masih ada di luar sedang bermain, pelajar yang baik akan memanggil teman-temannya untuk segera kembali ke kelas. Selanjutnya, kita akan mengenal lambang atau logo IPM. Ya, bisa kalian saksikan di layar sebelah kanan ada lambang IPM. Bentuknya segi lima atau perisai yang runcing di bawah, merupakan bentuk deformasi atau perubahan bentuk dari pena. Jadi bentuknya kalau kalian perhatikan seperti bentuk pena. Kemudian dalam lambang ini terdiri dari beberapa warna. Yang pertama warna kuning, berarti keagungan dan ketuhanan. Yang kedua warna putih, berarti kesucian. Kemudian warna merah berarti keberanian. Dan warna hijau yang menunjukkan agar ilmu yang diperoleh dapat mempertebal iman. Kemudian ada 5 jalur menurun atau 5 garis. 3 jalur besar yaitu kuning di tengah, kemudian hijau di samping, dan 2 jalur kecil yaitu garis merah di antara warna kuning dan hijau. Kemudian jalur yang tengah berwarna kuning. Selanjutnya di tengah ada lambang atau gambar matahari yang bersinar, menunjukkan 12 sudut atau 12 runcing yang menunjukkan lambang Muhammadiyah. Kemudian gambar mataharinya berwarna kuning, menunjukkan bahwa IPM adalah keluarga Muhammadiyah. Selanjutnya ada gambar buku yang ada di tengah-tengah lingkaran yang melambangkan pengetahuan, atau bisa juga Al-Quran yang suci dan berwarna putih. Di bawahnya ada tulisan Al-Quran, yaitu surat Al-Qalam ayat 1 yang berbunyi Nun wal qalami wa ma yasturun. Artinya, demi pena dan apa yang dituliskannya. Jadi, logo IPM ini selain bentuknya menyerupai pena, di tengahnya juga ada tulisan ayat Al-Quran yang artinya demi pena dan apa yang dituliskannya. Ini menunjukkan bahwa pena dan juga buku memiliki kedekatan dengan pelajar. Seorang pelajar identik dengan buku dan pena untuk menulis pengetahuan yang dia dapatkan di sekolah. Selanjutnya, atribut dan seragam IPM. Nah, seperti ini atribut dan seragam IPM berwarna coklat muda atau krem, kemudian bawahnya berwarna coklat tua. Selanjutnya, di saku bagian atas ada badge logo IPM. Ya, kemudian berjilbab untuk yang putri. Dan ada satu atribut lagi yaitu kartu pelajar Muhammadiyah yang dimiliki oleh pelajar Muhammadiyah. Selanjutnya, kita akan belajar tentang janji pelajar Muhammadiyah. Nah, untuk membentuk siswa yang berakhlak mulia, diperlukan sebuah pedoman atau janji untuk ditepati atau diamalkan. Nah, di dalam IPM ada yang namanya janji pelajar Muhammadiyah yang mungkin kalian sudah pernah dengar atau mungkin sudah hafal. Ada 6 janji pelajar Muhammadiyah. Ya, yang biasanya sebelum pengucapannya diawali dengan 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kami pelajar Muhammadiyah berjanji. 1. Berjuang menegakkan ajaran Islam. Yang kedua, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. 3. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. 4. Bekerja keras, mandiri, dan berprestasi. 5. Rela berkorban dan menolong sesama. Dan yang terakhir, siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Lalu, bagaimana cara kita
atau cara anak-anak untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, melaksanakan sholat tepat waktu. Ketika sudah waktunya sholat, sudah terdengar adzan, segera tinggalkan kegiatan kalian yang bermain, bercanda, segera ambil wudhu, kemudian melaksanakan sholat. Dan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi, memerintahkan pada yang baik dan mencegah kepada yang buruk. Jadi, selain bisa melaksanakan kebaikan untuk dirinya sendiri, seorang pelajar yang baik juga bisa mengajak temannya. Jadi ketika sudah tiba waktunya sholat dan teman-teman kalian masih bermain, coba diajak untuk segera ambil wudhu. Ya. Yang kedua, melaksanakan perintah orang tua dan guru, meringankan pekerjaan rumah dan menaati peraturan sekolah. Di rumah kita harus patuh pada orang tua. Di sekolah kita harus patuh kepada guru karena guru adalah orang tua kita di sekolah. Ya. Jadi dengan kita meringankan pekerjaan guru dan orang tua, ya berarti kita termasuk patuh kepada guru. Yang ketiga, rajin membaca. Disiplin dalam mengerjakan tugas sekolah. Nah, anak-anak, supaya kita menjadi siswa yang pintar dan pandai, salah satu caranya adalah dengan rajin membaca. Ya, jadi buku apapun, ya buku pelajaran terutama harus rajin kita baca supaya kita bisa mendapatkan menyerap ilmunya. Dan jangan lupa disiplin dalam mengerjakan tugas sekolah. Jadi ketika diberi tugas oleh Bapak Ibu guru, jangan ditunda-tunda. Kemudian pantang menyerah, melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika misalnya ada tugas dari Bapak Ibu guru yang susah, jangan mudah menyerah. Kemudian mengeluh, tugasnya susah, saya tidak bisa. Nah, bisa jadi coba dibaca lagi bukunya, ya, dipelajari lagi materinya. Jangan-jangan ada yang terlewat, makanya susah. Nah, jadi kita sebagai siswa jangan mudah menyerah. Ayo berusaha lagi. Yang kelima, suka membantu dan menolong serta dermawan. Ya, jadi kita ketika melihat teman yang kesusahan, ya sebisa mungkin kalau kita mampu, kita membantu. Dan yang terakhir, menyadari diri sebagai calon generasi penerus di masa yang akan datang. Kalian sebagai anak-anak, sebagai pelajar adalah generasi penerus pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Oleh karena itu, kalian harus menyadari bagaimana caranya belajar dengan sungguh-sungguh, menyiapkan diri menjadi anak yang pandai, yang mampu menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mengenal tentang Mars IPM. Mars adalah sebuah lagu yang memiliki pesan dan makna yang diharapkan menjadi penyemangat dalam berjuang dan berdakwah di IPM. Nah, jadi IPM memiliki Mars yang berjudul IPM Berjaya yang diciptakan oleh Muhammad Izul Muslimin. Nah, seperti apa bunyinya? Mari kita dengarkan sama-sama. Dan anak-anak, silakan dihafalkan ya, dipelajari dan dihafalkan. Besok Bapak akan minta kalian untuk membuat rekaman tentang Mars IPM. Baik, kita dengarkan bersama-sama.
Nah, itu tadi lagu Mars IPM. Ya, Bapak harap nanti anak-anak bisa hafal ya. Kemudian besok kalau tidak minggu depan ya, nanti Bapak minta untuk dikirim. Kemudian kita akan membahas tentang maknanya. Jadi Mars IPM ini selain untuk dinyanyikan juga harus dipahami maknanya. Ya, kita bahas satu persatu dari bait pertama. Ya, bersatu berpadu menjalin ukhuwah di dalam ikatan pelajar Muhammadiyah. Ya, maknanya adalah bahwa sebagai pelajar Muhammadiyah senantiasa harus menjaga persatuan dan persaudaraan. Jadi, sebisa mungkin harus saling tolong-menolong, bahu-membahu dengan sesama teman. Seperti itu. Yang kedua, terampil berilmu, berakhlak mulia, pelopor dan pelangsung penyempurna amanah. Jadi ini sesuai dengan tujuan IPM, yaitu menciptakan siswa atau mewujudkan siswa muslim yang berilmu, berakhlak mulia dan terampil. Ya. Jadi maknanya adalah seorang pelajar Muhammadiyah harus senantiasa melakukan yang terbaik, tekun belajar, berperilaku baik, kemudian bisa menjadi contoh kepada orang lain, ya, serta melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh, ya. Jadi tidak hanya pintar, perilakunya baik, juga bisa jadi contoh buat teman-temannya. Misalnya, ya kalau mau sholat jamaah, dia sudah siap duluan. Kalau mengumpulkan tugas, dia selesai duluan. Itu menunjukkan dia bisa menjadi contoh untuk teman-temannya. Kalian juga harus seperti itu. Nah, bait yang kedua, berjuang dengan sekuat tenaga, tegakkan Islam yang utama. Pelajar Muhammadiyah harus senantiasa menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, itu tadi seperti yang Bapak katakan, misalnya ketika melaksanakan sholat, kita harus segera, tidak usah menunggu dimarahi Bapak Ibu guru dulu, baru segera sholat. Tapi ketika sudah tahu waktunya sholat tiba, kita segera mengambil air wudhu dan sholat.
ya. Ketika sudah seperti itu, orang yang melihat kita akan ikut menganggap baik, ya. Oh iya, seperti itulah pelajar yang baik, pelajar Islam, apalagi pelajar Muhammadiyah. Kemudian menjadi kader yang siap sedia untuk umat dan bangsa. Nah, ini juga sebagai pelajar Muhammadiyah harus siap menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Ya, contoh simpel ketika kalian diminta menjadi ketua kelas misalnya, ya, tidak usah menolak. Siap, insya Allah siap belajar. Kalau belum mahir, ya, belum menguasai, sambil belajar. Yang penting jangan malu bertanya, ya. Tidak usah nunjuk-nunjuk temannya. Jangan saya Bu, si A saja, si B saja, ya. Ketika seorang pelajar Muhammadiyah diminta untuk menjadi pemimpin, jawabannya selalu siap, seperti itu. Nah, yang terakhir, berdiri tegaklah, tampillah di muka. Ikrarkan bersama IPM berjaya. Pelajar Muhammadiyah senantiasa terdepan dan menjadi tauladan, serta memiliki semangat untuk memajukan Muhammadiyah. Ya, seperti tadi, percaya diri. Ya. Jadi ketika diminta untuk tampil di depan, maju menjadi pemimpin, jangan ada kata tidak, jangan saya. Siap. Ketika belum mampu, saya akan belajar untuk mempersiapkan diri. Seperti itu. Nah, baik anak-anak, untuk hari ini ya materinya sampai di sini dulu ya, supaya tidak terlalu panjang ya. Kemudian nanti akan kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Ya, silahkan kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan. Ya, nanti bisa hubungi nomor Bapak atau silahkan videonya diputar lagi supaya kalian lebih paham. Begitu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya dan kalian bisa menyerap ilmunya dengan baik. Cukup sekian dari Bapak. Mohon maaf kalau banyak kata-kata yang salah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.